Coba lihat Hosea 4 ayat yang ke-6. Saya tunjukkan akan satu ayat ini buat saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, perhatikan, Alkitab berkata karena lack of knowledge, kurang pengetahuan, dan pengetahuan dari kata yang sama. Dan Tuhan berkata, karena itulah aku menolak engkau jadi imamku. Allah nggak bisa percaya kepada kita, mempercayakan dirinya kepada kita untuk jadi penyambung lidahnya bagi manusia, kalau kita tidak punya intimate and personal relationship dengan dia. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, saudara. Itu mesti lahir keluar dengan sendirinya. Karena tidak ada orang yang bisa memanfaatkan Roh Kudus. Siapapun tidak akan pernah bisa memanfaatkan dia. Tuhan yang bisa memakai kita. Tapi apakah dia percayai kita untuk menyuarakan suara dan kehendaknya, tergantung apakah engkau dan saya bergaul dengan dia tidak setiap hari. Pergaulan yang intim dengan Tuhan setiap hari akan membuat understanding kita akan dia makin bertambah. Kita akan makin kenal dia secara pribadi. Tapi kalau kita hanya punya head knowledge, nggak nolong banyak. Ada orang berkata bagus sekali, apa yang dari pikiran kalau disampaikan menambah informasi orang lain. Kalau dari hati menyentuh hati orang lain. Dari hidupnya akan menjamah dan mengubah hidup orang lain. Kalau itu lahir dari kehidupanmu, berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, itu akan mampu mengubah, menjamah hidup orang lain. Tidak usah dibuat-buat. Tadi pagi saya cerita hidup saya, tapi akibatnya akan begitu besar bagi banyak orang. Dan selalu terjadi begitu. Setiap kali saya ceritakan apa yang Tuhan pertama buat dalam kehidupan saya berkata bahwa itu selalu membuat banyak orang dilawat dan mengalami perjumpaan sendiri dengan Roh Kudus itu. Nah, bagian yang paling saya suka menyampaikan firman adalah memperkenalkan Roh Kudus sebagai pribadi kepada jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita menolak untuk bergaul dengan dia, sehingga kita kenal dia, dia berkata, aku menolak engkau, kata Hosea, sebagai imamku. Bukan karena Allah itu pilih kasih, tapi Allah mau supaya dia diwakili oleh orang yang bergaul dengan dia. Ngerti betul siapa dia, tahu akan hatinya, tahu akan kehendaknya, tahu apa yang Tuhan inginkan untuk dia sampaikan. Amen. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, dia berkata jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, dan kemudian dia berkata akui dia, bahasa Inggrisnya acknowledge him. Kata acknowledge dari kata yang sama. Untuk membuat kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, kita perlu pengertian Allah. Untuk ngerti pengertian Allah, tidak ada pilihan lain, kita mesti bergaul dengan dia. Saudara tidak akan kenal saya lebih dekat, kecuali kita bergaul dekat. Sejauh yang saya tahu, keluarga saya, istri saya, paling ngerti siapa saya, demikian pula sebaliknya. Dan Anda paling tahu istri dan keluarga masing-masing karena engkau yang bergaul paling dekat dengan mereka. Dengan Allah sama. Saudara bergaul dengan Tuhan, maka dari hasil pergaulanmu dengan Allah, engkau akan makin kenal siapa dia, tahu apa yang dia suka dan yang tidak dia suka, ngerti apa yang dia paling berkenan dan tahu apa yang dia paling benci. Apapun yang engkau lakukan, engkau langsung bisa mengerti apakah Tuhan didukakan atau disukakan. Langsung engkau bisa mengerti. Kenapa? Karena kita bergaul. Ingat Tuhan berkata apa? Domba-dombaku apa? Mengenal suaraku. Dari mana mereka mengenal? Dari pergaulan.
suara orang asing tidak akan mereka ikuti. Saya berkali-kali ceritakan akan kesaksian ini. Saya terima ini waktu pertama kali saya ke Israel sekian tahun yang lalu. Guide kami, hamba Tuhan, pendeta Samuel Doktorian waktu itu. Saya hanya menerjemahkan dia. Dan grup yang saya bawa waktu itu adalah grup orang-orang kaya, saudara. Jadi koper itu bisa beranak. Koper dalam koper dalam koper, saudara. Kalau dibuka yang isinya itu yang paling kecil. Itu pertama itu ya, masuk berapa puluh koper, ketika pulang double, saudara. Setelah itu kami ke Eropa, ke Paris. Itu belanja gila-gilaan, saudara. Overweight-nya banyak sekali. Saya berkata, ini koper jadi triple, jadi 4 kali lipat. Belanja luar biasa. Tapi itu bukan yang mengesankan buat saya, orang belanja. Kadang-kadang melelahkan, lihat orang belanja terlalu banyak. Ada seorang guide kami yang ceritakan pengalaman yang pernah dia dengar dari seorang pendeta di Amerika. Pendeta ini tur ke Israel dan dia melewati padang gembala dan dia melihat akan gembala dengan domba-domba. Dan kalau Anda ke Israel sekarang, yang banyak menggembalakan itu orang-orang Baduin sebetulnya ya. Sekarang masih gembalakan dengan cara dulu. Nah, dia lihat akan gembala sedang berjalan, di belakangnya domba-dombanya nggak banyak lah, berapa mungkin 11, 12, mengikuti di belakangnya. Lalu pendeta ini minta kepada sopir bisnya berkata, tolong berhenti sebentar, aku mau datengin si gembala itu. Ini pendeta, gembala juga, gembala orang, itu gembala kambing beneran, saudara. Dalam hati ini pendeta agak sedikit nakal, dia mau berkata begini, saya mau tunjukkan kepada jemaatku, kambing lebih gampang diatur dari orang, gitu ya. Nah, itu ide nakal, saudara. Dia mungkin sudah frustrasi ngurusi domba-dombanya ini. Yaitu Isuzu Panther itu, saudara. Dia turun, dia pakai jas ya. Dia datengin orang Baduin ini, gembala kambing domba ini. Dan dia berkata begini, boleh nggak aku coba jadi kamu? Ngembalain domba-domba ini. Oh boleh, katanya. Nah, kalau boleh, bisa nggak aku pinjam tongkatmu? Oh boleh, katanya. Kasihkan tongkatnya. Lalu kemudian dia sudah perhatikan caranya gimana. Ini orang mulai berdiri, domba-domba di belakangnya dia, terus dia mulai gerakkan tongkatnya, dia beri aba-aba, dia tirukan persis suara dari gembala tadi. Dia jalan. Dalam hati dia bilang, biar jemaat ngerti, kambing gampang diatur. Aku di depan, mereka di belakang. Domba-domba manusia itu selalu mau di depan, aku disuruh belakang. Kayak bebek, jalan. Sekian langkah dia jalan, dia noleh ke belakang. Tidak satu ekor pun ikut dia, saudara. Dia mikir. Ini pendeta lupa Alkitab, mikir ya. Oh, mungkin pakaian berbeda. Karena aku pakai jas, dia pakai jubah butut. Dia balik lagi. Sorry ya, gembala ya. Ada yang keliru. Jasku sementara tukar dengan jubahmu. Boleh nggak? Sementara aja. Terus juga nggak apa-apa, katanya. Lepas, saudara. Dia pakai jubah butut. Saya mikir lagi, wah ini kurang lagi nih. Ini topinya dia harus dipakai, kalau enggak rambutku kan pirang. Jadi dia takut lihat malaikat mungkin. Ganti, pakai topinya. Dia tahan, baunya luar biasa, saudara. Tahan. Nah, sekarang dari belakang sudah kelihatan seperti gembala. Dia jalan lagi, dia gerakkan tongkatnya, dia beri aba-aba, dia jalan. Sekian langkah dia jalan, dia noleh, tidak satu ekor pun ikut dia. Dia pikir, apalagi yang kurang? Sepatunya semua dilepas, semua persis dari belakang. Persis sama, saudara. Terus dia coba lagi sekali. Dia jalan lagi, dia yakin sekali, kali ini akan ikut. Dia jalan cukup jauh, dia gerak-gerakkan tongkatnya, dia noleh, tidak satu ekor pun ikut dia. Dia teriak lebih keras, domba-domba malah mundur, saudara. Frustrasi. Terus dia diam, dia bilang, gembala, gimana caranya? Sudah betul caranya. Kok nggak ikut? Ikut. Mestinya ikut mereka. Nggak ikut. Gembalanya ketawa. Coba gantian aku. Oke, gantian kamu ya. Mari saya kembalikan jubahmu, topimu. Tidak perlu. Saya pakai jas saja, katanya. Tanpa tongkat, pakai jas. Dia berdiri. Dia gerakkan tangannya. Dia bersuara berikan aba-aba. Dia jalan. Dan belasan domba itu ikut di belakangnya.
Yang beda apanya? Suaranya. Kambing aja ngerti kok, saudara. Amen. Domba-dombaku mengenal suaraku. Anda bergaul dengan dia, Anda pasti kenali suaranya. Ada banyak orang teriak, Pak, aku gak bisa dengar suara Tuhan. Karena engkau tidak bergaul dengan cukup baik. Sesekali engkau berdoa. Kalau berdoa kita ini banyak ngomong. Tuhan suruh diem aja. Paling jawabannya Tuhan apa? Apa iya itu? Kemarin orang Jakarta gempar karena apa iya, saudara. Gempar mereka. Habis betul. Mereka baru ngerti, oh ya kami pernah dengar Tuhan bicara. Yang ngomongnya apa ya? Apa iya itu betul. Karena banyak yang doa dengan munafik, saudara. Langsung orangnya Bu Indri, Pak Ferry itu berkata, Pak, saya beri judul khotbah Bapak, apa iya? Terserah maumu, saya berkata. Tapi dengar baik-baik, hanya bergaul sebetulnya. Yesus, saudara, dalam hidupnya, kalau Anda perhatikan, dia orang yang bergaul dengan Bapaknya. Dia bergaul dengan Roh Kudusnya. Saya mau coba ajak Anda lihat beberapa ayat lah dulu ya. Ulangan 10 ayat yang ke-8. Ulangan 10 ayat yang ke-8. Ulangan 10 ayat 8. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Bahasa Inggrisnya bagus. Dikatakan, to stand before the Lord, baru dikatakan, and to bless in His name. Sebelum mereka bisa memberkati dalam nama Tuhan, mereka harus yang pertama-tama to stand before the Lord. Sebelum mereka bisa memberkati orang lain, mereka harus bisa berdiri di hadapan Allahnya. Nah, banyak Lewi hari ini tidak pernah stand before the Lord. Dia mencoba memberkati pakai nama Tuhan. Akhirnya kosong, gak ada apa-apanya. Saya belajar kuasa yang luar biasa dialirkan oleh karena kita bergaul dengan dia. Alkitab berkata, orang Lewi dipilih to stand before the Lord, berdiri di hadapan Allah, and to bless in His name, memberkati dalam namanya. Kalau saudara ingin ministrimu, pelayananmu akan berhasil luar biasa, memberkati orang dalam nama Tuhan, yang pertama-tama harus engkau buat adalah to stand before the Lord, berdiri di hadapan Allah. Dengan kata lain, engkau dan saya bergaul dengan dia. Lihat coba Markus 3 ayat 13 sampai 15. Lihat bagaimana ketika Yesus memilih akan murid-muridnya. Markus 3, 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Anda perhatikan ya, 12 orang dipilih. Yang pertama untuk apa? Baca di Alkitab. Untuk apa pertama? Menyertai. Baru kemudian apa? Diutus. Baru kemudian apa? Diberi kuasa. Jangan kebalik, saudara. Waktu Tuhan pilih kita, yang pertama dia mau adalah supaya kita menyertai dia. That they should be with him. Supaya mereka bersama-sama dengan dia. Artinya bergaul dulu. Karena kalau Anda tidak kenal pengutusmu, engkau diutus tuh mau ngapain? Lihat ya, Absalom berontak ngelawan Daud. Dalam peperangan,
rambutnya nyangkut di dahan pohon. Yoab melihat begitu, dia bunuh Absalom, mati. Lalu Yoab berkata, harus ada orang yang memberitahukan kepada siapa? Daud. Dan diutus satu orang, kamu pergi. Satu pemuda berkata gini, tidak, aku aja. Yoab berkata, jangan, tidak usah. Enggak, aku aja. Ya sudah, terserah. Ini dua-dua lari. Wah, lari. Yang ngotot minta diutus itu, lari lebih duluan. Menghadap Daud. Wah, luar biasa Daud. Kita begini. Dia berkata, oke. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu ketahui? Iya ya, apa ya? Luar biasa kok pokoknya. Ya tapi itu luar biasanya apa? Luar biasa pokoknya. Ya itu apa? Gak tahu. Nyingkir katanya. Yang kedua datang. Dan dia cerita kemenangan Daud. Utusan yang tidak membawa message. Itu mau memberitakan apa, saudara? Nangkap? Kalau kita ini utusan, berita apa yang kita mau bawa? Dan kalau itu berita dari head knowledge, tidak mengubah hidup orang, mati ministry kita. Makanya ketika dia pilih 12 orang muridnya, yang pertama Alkitab berkata, supaya mereka menyertai dia, itu yang nomor satu. Dengan menyertai Yesus, mereka bergaul, mereka bisa catch the message, and catch his heart, tangkap hatinya, dilengkapi dengan kuasa untuk ngusir setan. Nah kebanyakan kita merasa dipilih untuk diutus. Nah jangan pergi dulu, mau ngomong apa saudara. Artinya priority dalam hidup kita adalah pergaulanmu setiap hari dengan Tuhan, bukan kesibukanmu. Banyak orang burn out, gosong hidupnya, kebakar sendiri oleh kegiatannya karena nggak punya cukup waktu untuk fellowship dengan Tuhan. Ini yang membuat semuanya jadi kering. Dan saya mau sampaikan demi kasih Tuhan, kalau kita tidak mengubah cara hidup kita dengan mengutamakan pergaulan dengan Tuhan lebih lagi, berat saudara. Di dalam doa misalnya ya, Yesus ngajar bagus. Ketika dia doa di Getsemani, setiap kali doa itu, ya Anda tahu, dia berdoa, dia berkata kepada Petrus dan yang lain yang tidur, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berapa lama? Sejam. Saya mau tanya saudara, sejam itu Tuhan ngomong berapa kalimat? Hah? Banyak. Dia cuma ngomong apa? Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan. Berapa menit itu saudara? Mosok ini, ya Tuhan, pokoknya orang edan gitu saudara. Mosok Yesus begitu? Masa kalimat segitu sejam? Menurut saya ya saudara ya, memang dia ngomongnya singkat. Dia sangat ngerti kan kehendak Bapaknya. Sisanya Bapak yang ngomong ke dia. Nah kalau kita kan kebalik, Tuhan gak sempat bisa bicara apa-apa kecuali apa ya itu saudara. Kita ini kan ngerocos sampai Tuhan ditembakin dengan doa kita. Langsung dia apa ya, udah selesai. Lain, kita ini lain saudara. Itu loh, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sejam kok ngomongnya gitu, pendek banget sih. Tapi itu kenyataan. Doa sejam itu. Sepatah itu aja yang dia omongin. Sebab kalau betul dia ngomong banyak, menurut saya itu doa paling penting loh. Karena itu menentukan hidup matinya seluruh dunia, saudara. Dia kalah di situ, habis.
Dan kalau itu perlu diwariskan kemenangannya, saya yakin Roh Kudus menginspirasi total 4 penginjil ini. Tulis semua. Memang gak ada yang lain. Cuman itu yang dia omongin. Masa dia ngomong kayak orang cabi-cabi, ya Tuhan jikalau mungkin, ya Tuhan jikalau mungkin, ya Tuhan jikalau mungkin. Masa Tuhan begitu juga sih? Saya gak yakin kan. Itu kita mungkin, Yesus kalau bisa, ya jawaban Tuhan adalah, saya pinter loh. Lulus lah besok. Itu kan manusia kita loh saudara. Saya percaya ya, yang sisanya menurut saya, Bapak sendiri. Minimal Bapak itu mungkin tidak berkata satu patah kata pun. Tapi hatinya dibuka buat anaknya. Dan doa tidak berarti Anda harus ngomong terus. Tahu nggak, fellowship sama istri itu bukan, itu lagi ribut saudara. Kadang satu hak, satu pelukan itu bisa jutaan kata. But that is fellowship. Itu persekutuan. Saudara, saya pernah baca artikel menarik ya. Orang itu butuh berapa belas kali, saya lupa ya, meaningful touch setiap hari. Untuk jiwamu sehat itu bisa butuh sekian puluh kali sebetulnya. Kalau pernikahan itu dasarnya omongan, saudara, saya berkata banyak pria mati muda. Survei membuktikan. Ini diteliti nih, betul nih, tidak diteliti. Ayatnya enggak ada, tapi penelitian. Wanita itu setiap hari bicara kurang lebih rata-rata ya 25.000 kata. Wanita. Pria hanya 10.000 kata. Jadi loh ya, kalau apa ya nih? Ada wanita tersinggung di tengah-tengah kita. Nanti kalau Anda tidak hati-hati, papamu ngomong Anda apa ya, rasain. Pendetamu ngomong Anda gituin, rasain. Ngamuk, rasain. Apa iya gitu? Iya. Jadi saudara ya, kalau laki-laki sudah kata ke 10.000, habis kan? Istrinya masih punya persediaan 15.000. Mati nggak dia tiap hari? Kalau fellowshipmu dengan Tuhan adalah tergantung omonganmu terus dengan dia, saudara. Habis. Yang Anda rasakan hari ini kan, Roh Kudus hadir. Dia mensentuh kita, mungkin dia nggak bicara apa-apa, tapi his touch, jamahannya mengubah hidup kita, mengubah hati kita. Amen, saudara. Yesus panggil 12 muridnya, that they should be with him, supaya mereka bersama-sama dengan dia. Lalu diutus, waktu mereka bergerak keluar, diberi kuasa. Kalau nggak ada fellowship dengan dia, nggak ada pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita. Now watch, perhatikan. Lukas pasal yang ke-5, ayat 15 dan 16. Lukas 5, 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berarti kan dia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Nah ini beda dengan hamba Tuhan sekarang lah saudara. Hamba Tuhan sekarang ini kalau makin banyak orang datang, waktunya makin habis untuk orang. Dia rapat, dia bentuk tim usher, dia bentuk tim ini, dia bentuk kerja ini, panitia itu. Akhirnya
kering. Yesus ketika orang berbondong-bondong datang kepadanya, Alkitab berkata, dia mengundurkan diri. Nah, terjemahan aslinya adalah habitually withdrew. Itu habitnya, kebiasaannya, selalu punya kebiasaan untuk mengundurkan diri. Itu kebiasaannya. Di puncak kesibukannya, dia withdrew. Apa yang dia buat? Bersekutu dengan Bapaknya dan dengan Roh Kudus di dalam. Gereja, orang percaya, ikuti teladan Yesusmu. Luar biasa. Habitually withdrew. Secara habit, secara kebiasaannya, dia suka mundur. Dan ketika dia mengundurkan diri, dia bersekutu dengan Bapaknya. Itu yang membuat kalau Anda perhatikan, semuanya berbeda dari hidupnya. Lihat Ulangan 33 ayat yang ketiga. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Lihat, dikatakan, they sit down at your feet. Mereka duduk di bawah kakimu. Everyone receives your word. Setiap orang menerima perkataan. Duduk di kakinya. Terima perkataannya. Saudara akan nikmati. Hal yang dilihat, dirasa orang berat ya. Satu hari ada teman lah, pendeta, Pak Adi Sutanto itu tanya dengan saya begini. Anda ini sering khotbah, gereja, ada sekolah Alkitab begini. Saya boleh tanya nggak, bahanmu dapat dari mana? Itu pertanyaan yang logis ya, orang ingin tahu ya. Dia bilang, boleh nggak saya tanya, kamu dapat bahan dari mana? Saya bilang begini, Pak Adi, saya banyak baca buku, saya senang baca buku. Tapi itu bukan dari itulah saya khotbah. Buku tidak saya baca untuk dikhotbahkan. Buku saya baca untuk jadi makanan rohani saya. Ya. Tapi setiap hari saya nggak ada pilihan lain kecuali saya bergaul dengan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak pernah bisa kita dikte apa yang Dia mau katakan kepada umatnya. Tantangan yang paling hebat yang saya sangat suka dengan tantangan ini adalah tantangan untuk bisa setiap kali memberikan yang fresh kepada jemaat, yang segar kepada umat Tuhan. Dan itu tidak bisa dijawab dengan baca buku atau dengar khotbahnya orang lain. Hanya bisa dijawab kalau kita bergaul dengan Tuhan. Karena yang bisa memberi makan anak-anaknya adalah siapa? Tuhan sendiri. Kita cuma juru bicaranya. Kadang-kadang secara daging berat, saudara. Kalau sudah, ini ya saya cerita ya, kalau sudah minggu sore selesai kebaktian, yang lain jemaat pulang, tidur dengan nyenyak, dengan berkat, saya nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi istirahat. Begitu saya selesai, ini hati ini sudah ngarah ke Tuhan dan ngelekat terus, dan saya bilang, oke, Lord, what next? Berikutnya apa? Kadang-kadang dia nggak bicara apa-apa. Sampai Sabtu sore menjelang khotbah baru dia ngomong. Dan seringkali dia ngomong untuk Sabtu, Minggu saya mau khotbah, dia berkata, enggak, aku mau kamu baca ayat ini saja. Tapi saya berkata, itu merupakan challenge, tantangan yang menggairahkan buat saya. Sebab saya diajar setiap kali dan sampai sekarang masih belajar bergantung kepada Tuhan. One day kalau Anda khotbah, saya belajar, saya mau katakan, belajar bergantung kepada Roh Kudus. Nanti sekian minggu lagi, Anda akan declare untuk memberikan renungan pagi. Coba belajar di situ. Anda bergantung ke Tuhan. Sebagian saudara sudah biasa khotbah. I know, saya tahu. Sebagian Anda sudah pernah menyampaikan firman, sebagian belum pernah sama sekali. Dengar baik-baik, ini merupakan ajang yang baik, memberikan sesuatu yang fresh kepada yang lain. Sebagai teman, saya dorong Anda, hormati temanmu yang menyampaikan firman. Mungkin ini bukan Ibu Ruth, bukan saya, tapi di antara kalian sendiri. Belajar menghormati. Anda berkata, ya Pak, ini orang ini masih terlalu pentah, terlalu baru. Tapi kalau dia mau belajar, kita mesti menghormati dia, belajar menyampaikan isi hati Allah kepada umatnya. Amen. Anda duduk di bawah kakinya, setiap orang akan menangkap sesuatu dari firman-Nya. Makan sesuatu dari firman Tuhan. Saudara akan menikmati banyak hal yang luar biasa dari Allah kita. Belajar
bergaul dengan Tuhan. Galatia pasal yang pertama, ayat 11, 12, 15, 16. Galatia pertama, ayat 11, 12, 15, 16. Galatia pertama ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan to reveal His Son in me that I might preach Him. Mewahyukan akan anaknya di dalam aku supaya aku bisa mengkhotbahkan Dia. Khotbah yang disampaikan Paulus based on the revelation, didasari atas pewahyuan yang Allah berikan dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu demi kasih Tuhan, ini penting sekali. Anda bergaul dengan Dia, Anda berhubungan, Anda memiliki fellowship, saudara akan kenal Dia. Anda kenal Dia, Anda ngerti jalan-jalannya, bukan hanya perbuatannya. Dan disitulah Anda akan menghasilkan dari konsumen, dia ubah jadi apa? Produsen dalam hidup kita. Ayat terakhir sebelum kita selesai, mari kita lihat pada Mazmur 27 ayat yang ke-8, dan ini ayat terakhir sebelum kita selesai siang ini. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saya punya terjemahan lain yang bagus sekali. Kita berkata, my heart has heard you say, hatiku mendengar engkau berkata, come and talk with me, O my people. Datang dan berbicaralah kepadaku, hai umatku. And my heart respond, dan hatiku meresponi, Lord, I'm coming. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Saudara tahu kerinduan hati Tuhan? Dia berkata, come and talk with me, my people. Bicaralah kepadaku, bicara dengan aku. Dan pemazmur berkata, and my heart respond, dan hatiku meresponi, Lord, I'm coming. Tuhan, aku datang. Sekali lagi, dengarkan baik-baik, Anda tidak akan pernah kesepian kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus dalam hidup. Kadang-kadang waktu yang terbaik buat saya adalah saat saya bisa sendirian. Seringkali ke luar negeri bisa puluhan jam terbang dan tidak tahu kapan nyampe-nya, alasnya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Tidur bangun belum nyampe juga. Tapi kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus, itu saat-saat yang luar biasa, Anda mulai bicara dengan Dia. Sekalipun tidak ada teman bicara, Anda berkata, Tuhan ini begini, Tuhan ini begitu, dan Dia akan mencoba untuk menjelaskan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan saya berkata, Dia sahabat yang luar biasa. Sahabat yang paling indah, sahabat yang paling setia kepada kita, the Holy Spirit. Saya mendorong demi kasih Tuhan, jangan biarkan Dia sendiri, saudara. Jangan dibiarkan sendiri. Sebab Dia mau berkata, come and talk with me, oh my people. Dan biar kita berkata juga, Lord, I'm coming. Mari berdiri sama-sama kita.